Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di tengah suasana yang masih memprihatinkan di seluruh dunia dengan adanya wabah COVID-19, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Id bersama-sama di anjungan Pantai Manakara Mamuju, salah satu tempat kebanggaan kita masyarakat Mamuju. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, selaku Ketua PHBI Kabupaten Mamuju yang juga akan meneruskan petunjuk dan arahan dari Bupati Mamuju, menyampaikan kepada seluruh jemaah bahwa marilah kita senantiasa memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Panitia telah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol tersebut. Hari ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, telah menyiapkan hampir 1.500 masker. Kemudian di pintu-pintu masuk kita menyiapkan hand sanitizer, kemudian penyemprot dan pengukur suhu. Selanjutnya kita harapkan agar para jemaah mengatur jarak sedemikian rupa. Dengan upaya yang kita lakukan sedemikian ini, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 yang memprihatinkan ini. Selanjutnya juga harapan dari Ibu Bupati agar sebentar setelah selesai pelaksanaan salat Id, kita kembali ke tempat masing-masing dengan tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Untuk itu diharapkan agar saf-saf yang berada di belakang terlebih dahulu meninggalkan lapangan ini, disusul dengan saf-saf berikutnya sampai selesai. Demikian himbauan kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Id yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dimulai. Adapun urutan acara adalah sebagai berikut. Pertama, yang bertindak selaku munadi Bapak Sulaiman Rahman SPDI MM. Kedua, yang bertindak selaku imam Bapak Dr. Haji Samsuhri Halim MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Ketiga, yang bertindak selaku khatib Bapak Dr. Haji Mahyudin Abdullah MAG. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Id yang berbahagia, selanjutnya marilah kita memasuki acara pertama, penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan salat Id oleh Bapak Sulaiman Rahman SPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Id yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami selaku munadi menyampaikan atau kembali untuk saling mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Pelaksanaan sholat Id pada dasarnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat-sholat yang lain, yakni
diawali dengan niat, lalu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Untuk jelasnya, mari kita ikuti bersama. 1. Berdiri sempurna. Lalu berniat dalam hati, dan jika dilafazkan, usolli sunnat Aidul Fitri rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu mengangkat takbir Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Selanjutnya kita kembali mengangkat takbir Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diulang sebanyak 7 kali takbir dan 6 kali tasbih pada rakaat pertama. Pada saat selesai mengangkat takbir ke-7, maka dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Selanjutnya mengikuti bacaan dan gerakan imam sampai selesai rakaat pertama. Selanjutnya menuju ke rakaat yang kedua. Ketika berdiri sempurna, maka kita kembali mengangkat takbir Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 6 kali takbir, 5 kali tasbih. Pada takbir ke-6 dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Seperti pada rakaat kedua, seperti pada rakaat pertama, yaitu mengikuti bacaan dan gerakan imam sampai selesai. Ada catatan yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa pada saat imam sudah membaca surah Al-Fatihah, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua, walaupun belum genap 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua, maka tidak diperkenankan lagi mengangkat takbir, melainkan kita mengikuti bacaan imam. Kedua, ini yang terpenting daripada pelaksanaan ibadah sholat kita, bahwa mendengarkan khutbah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat id. Olehnya itu, mari kita sempurnakan ibadah sholat id kita dengan tidak meninggalkan tempat ini sampai khutbah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita melaksanakan sholat id berjamaah. Sholat sunnat al-Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, segenap rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang dengan izinnya hari ini kita dapat menghirup segarnya tiupan angin pantai Manakara. Dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri bersama dengan segenap masyarakat Mamuju. Setelah tahun lalu kita hanya dapat melaksanakan salat Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak masa pandemi kita dihadapkan dengan situasi sosial yang tak lazim dari biasanya. Anjuran untuk menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker adalah merupakan budaya baru yang lahir dengan instan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Sebagai masyarakat yang baik, kita tentu wajib mengikuti anjuran pemerintah, apalagi jika anjuran tersebut membawa maslahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Goncangan gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter kembali mengguncang daerah kita yang tercinta. Banyak bangunan yang rata dengan tanah, banyak warga yang merenggang nyawa dan harus merelakan berpisah dengan keluarganya yang dicintainya. Saat itu dunia begitu mencekam. Kita diperhadapkan pada 2 situasi yang berbeda. Di situasi pertama, situasi pandemi, kita dianjurkan untuk lebih banyak berdiam di rumah. Tapi di situasi lain, di situasi gempa, kita dianjurkan untuk menjauh dari rumah, apalagi jika rumah itu telah retak dan tidak layak huni lagi. Dalam kondisi ini Allah datang untuk menyapa kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, mereka yang senantiasa mengatakan sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita menelisik perjalanan sejarah umat terdahulu, akan kita jumpai bahwa semua musibah yang menimpa mereka diakibatkan karena perilaku yang kurang terpuji yang dilakukannya. Lihatlah kaum Lut alaihi salatu wassalam yang telah melakukan perbuatan menyimpang dengan perilaku homoseksual dan lesbian. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat, disertai angin kencang dan hujan batu yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Lihatlah kaum Tubba yang karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui batas. Kendati pun peradaban mereka begitu maju, tetapi Allah melimpahkan azab mereka hingga mereka binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sederetan peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu hendaknya menjadi renungan dan bahan introspeksi diri untuk kita semua, bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pesatnya kemajuan peradaban yang tidak
tidaklah menjadi garansi keselamatan bagi suatu bangsa jika ia mengabaikan pembangunan mental spiritual. Karena itu, sudah saatnya bangsa dan daerah ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik belaka, tetapi juga harus memberi perhatian yang serius bagi kemajuan pembangunan mental spiritual. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang maju tanpa nilai-nilai moral, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mencetak generasinya menjadi insan paripurna, yaitu manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, keyakinan yang kokoh, dan keteguhan dan sikap istiqamah dalam menjalankan amal-amal kebajikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Pasca musibah bencana yang melanda, di samping kita harus mengambil banyak ibrah dari kejadian tersebut, mari kita sebagai masyarakat Mamuju saling bahu-membahu untuk bangkit bersama, berbenah membangun daerah yang kita cintai. Pasca Pilbub, tidak ada lagi perbedaan pilihan antara nomor 1 dan nomor 2, karena semuanya telah melebur dalam satu kesatuan, yaitu Persatuan Indonesia dan Persatuan Masyarakat Mamuju. Sudah bukan saatnya kita membincang perbedaan pilihan yang dapat membuat kita terkotak-kotak, yang akhirnya terpecah belah. Saatnya kita bersama membangun daerah yang kita cintai. Ingatlah bahwa tidak pun seorang di antara kita yang mampu menyelesaikan masalah tanpa melibatkan kehadiran orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim terhadap muslim yang lain seperti satu bangunan satu bangunan saling menguatkan bangunan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, visi pemerintahan baru Mamuju dengan slogan Mamuju Keren tidak cukup dimaknai dengan makna etimologi yang bermakna gagah dan parlente, tetapi dia harus diterjemahkan dengan makna epistemologi dan makna filosofi. Mamuju yang keren adalah Mamuju yang kreatif dan inovatif. Dalam sejarah perjalanan manusia pilihan terdeteksi kisah inspirasi, inovasi dan kreativitas tergambar dengan jelas dalam kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat perahu yang digunakan sebagai sarana penyelamatan diri saat tertimpa air bah. Saat itu bentuk dan cara membuat perahu belumlah ada dalam peradaban umat manusia. Namun dengan jiwa kreatif yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka terciptalah model perahu yang menjadi inspirasi bagi pembuatan alat transportasi laut hingga saat ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam membangun masyarakat Mamuju untuk lebih maju dan berkembang dibutuhkan kerja kreatif dan inovatif dengan menciptakan karya dan inovasi baru yang dapat menunjang perekonomian dan peradaban daerah kita. Pengangkatan tenaga kontrak daerah yang melebihi kapasitas kemampuan daerah bukanlah solusi terbaik untuk mencetak dan melahirkan generasi Mamuju yang kreatif. Karena itu maka rasionalisasi tenaga kontrak harus dilakukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Sudah saatnya mindset generasi masyarakat Mamuju harus berubah dari mindset konsumtif menjadi mindset kreatif. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang untuk mengerjakan suatu kebaikan sementara kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak berfikir? Allahu Akbar walillahil hamd. Mamuju yang keren adalah Mamuju yang edukatif. Amanah Undang-Undang Dasar mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Amanah tersebut tentu seiring dengan ajaran agama kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban individu bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar, wallahil hamd. Sebagai daerah ibu kota provinsi Sulawesi Barat, Mamuju harus menjadi pilot project bagi pengembangan dunia pendidikan supply. Namun demikian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita membutuhkan suplai dana yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur. Kita harus memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kita harus menyiapkan dana guna pemberian beasiswa manakala. Kita harus membangun jaringan komunikasi dan informasi yang memadai, terutama di masa pandemi. Kita juga harus memberikan dukungan penuh kepada lembaga pendidikan swasta yang sumber pendanaannya hanya bersumber pada bantuan operasional sekolah.
Dalam hal ini hadirin sekalian, maka eksekutif dan legislatif harus berjalan. Seluruh elemen pembangunan daerah ini harus turut mengambil bagian dalam mendorong dan menyukseskan gerakan pendidikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mamuju yang keren adalah Mamuju yang ramah. Sebagai daerah tujuan bagi tamu domestik dan mancanegara yang berkunjung di daerah kita, desain pembangunan harus tertata dengan baik. Wajah kota Mamuju tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol sehingga akan menampilkan wajah yang carut marut. Tata kota harus menjadi patron dalam melakukan desain pembangunan agar kota kita menjadi indah. Pelayanan publik harus terlayani dengan baik. Tamu kita harus terlayani dengan ramah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Untuk menciptakan keramahan di tengah kota masyarakat kita, maka pengembangan wisata religi keamanan, keagamaan sudah saatnya untuk dikembangkan. Pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk mental generasi muda tidak boleh menjadi pelajaran tambahan di sekolah. Generasi kita harus diarahkan untuk mampu memahami kitab sucinya dengan benar. Karenanya pembangunan rumah-rumah tahfiz bagi anak-anak muslim sudah menjadi keharusan. Hanyalah dengan pendekatan akhlak yang diharapkan mampu untuk menciptakan masyarakat yang ramah, masyarakat yang tutur kata bahasa serta tingkah lakunya menjadi sumber rahmat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Rasul bersabda, ayul muslimuna afdal qal man salimal muslimuna min lisani. Para sahabat bertanya kepada Rasul, manakah muslim yang paling afdal? Maka Rasul menjawab, mereka seorang muslim yang bebas saudaranya dari gangguan lidah dan tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mamuju yang keren adalah Mamuju yang energik. Untuk melahirkan masyarakat Mamuju yang energik, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang terukur melalui kebijakan yang bermuara pada lahirnya masyarakat yang Mamuju yang sehat. Untuk itu maka pelayanan di bidang kesehatan menjadi suatu hal yang prioritas. Kebutuhan masyarakat bagi tersedianya mobil ambulans, tenaga kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana olahraga terpadu adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Masyarakat yang kuat dan sehat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masyarakat yang lemah. Rasul bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if." Seorang muslim yang kuat dan sehat jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang muslim yang sakit-sakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mamuju yang keren adalah Mamuju yang nyaman. Untuk menciptakan situasi yang nyaman, maka kota Mamuju harus tertata dengan baik, sehingga ia harus tampak hijau, bersih, ramah, serta terbebas dari banjir yang setiap tahun menjadi momok masyarakat Mamuju. Perbaikan jalan dan drainase, pembangunan jaringan irigasi, penyediaan pelayanan air bersih, tersedianya armada pemadam kebakaran, serta unit mobil pengangkut sampah, dan manajemen pengelolaan sampah yang modern menjadi titik fokus yang mesti diwujudkan. Jika kondisi demikian telah tercapai, maka apa yang menjadi cita-cita bangsa dan daerah yang kita cintai menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, makna filosofi dari tagline Mamuju Keren harus termaknai secara komprehensif, sehingga pembangunan daerah yang kita cintai dapat berjalan dengan baik guna menuju masyarakat yang kreatif, edukatif, ramah, energik dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas kehambahan kita dan tugas kekhalifahan kita di Indonesia ini dan khususnya di bumi Manakara yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma nahan wa khaddar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembangunan di daerah kita ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat Mamuju diharapkan untuk aktif memberi sumbangsi dan memberikan dorongan bagi kemajuan daerah yang kita cintai. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma nazzil as-sakinata fi qulubil mu'minin عامة في إندونيسيا وخاصة في سلويسي الغربية وعلى الخصوص في المنطقة ماموجو يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Minal aidin wal faidin. Ibu, melihat antusias dari masyarakat Kabupaten Mamuju pelaksanaan salat Id di tengah pandemi corona ini, apa pesan dari Ibu Bupati sendiri pada masyarakat? Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat Id berjamaah di Anjungan Pantai Manakara seperti tahun-tahun sebelumnya, dan sangat senang sekali melihat antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Anjungan Pantai Manakara. Walaupun kita masih pandemi COVID-19, tapi antusiasme masyarakat untuk berjamaah melaksanakan sholat Id di Anjungan sangat saya ini sekali. Bu, tadi ada pembagian masker dan juga untuk hand sanitizer. Apakah itu bagian dari protokol kesehatan disiapkan oleh Pemda sendiri, ataukah ada beberapa organisasi yang sengaja menyiapkan kegiatan tersebut? Oh iya, tadi itu pembagian masker dan hand sanitizer itu memang bagian dari protokol COVID-19 yang kita siapkan dari pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah tadi melihat pelaksanaannya sudah sesuai dengan protokol kesehatannya, dengan jaga jarak juga sholatnya, dan rata-rata saya sudah pakai masker. Harapannya Bu dengan tagline Mamuju keren tadi seperti yang dibacakan di khutbah tadi. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini dan kita terkena gempa Januari kemarin, kita harus selalu optimis dan semangat bahwa kita kuat dan kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Oh ya, makasih. Baik sahabat edukasi, saya Irwan bersama dengan Ibu Bupati Haja Sutina Suwardi, Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan. Selamat siang.